betul ya. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu Saya Pak. membangun Saya ini. pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu menjegat saya kayak gini? Bukan menjegat, siapa yang menjegat? Enggak ada yang Semuanya menjegat. tadi Ini Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu ada seorang calon bupati yang akhirnya Tuhan tampilkan sifat arogansi dia. Dia mengatakan, oh saya ini sedang ada lawatan berkunjung ke suatu daerah, tapi saya dihadang oleh paslon lain, pendukung paslon lain. Tapi di video tersebut dibuktikan tidak adanya penghadangan. Yang ada ketika masyarakat mengangkat jari dua jari, dia berhenti, kemudian marah-marah. Ya Allah. Saya sampai berpikir, kok ada sih ya calon bupati seperti ini berani menghinakan warganya, bahkan menyatakan, kamu itu anaknya siapa? Saya ini anaknya Dai Bahtiar. Wah, ya Allah. Saya ini adalah bupati, kamu itu warga saya, jangan begitu lah. Ini maksudnya apa? Apa karena dia mentang-mentang seorang bupati, lantas dia diperkenankan menekan hak asasi manusia untuk kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan sikap? Kan begitu. Lantas dia seorang bupati lalu melarang warganya untuk memberikan dukungan kepada calon lain? Kenapa begitu? Lah wong dia juga berkunjung melewati jalanan yang dekat dengan jalanan warga kok. Kenapa harus warga dilarang seperti itu? Tapi yang menarik teman-teman semua, saya melihat daripada tragedi ini, bahwa pada akhirnya mereka yang dahulu berbuat jahat kepada Al-Zaitun, akhirnya Tuhan berikan laknatnya. Kenapa begitu? Jika dahulu dia itu mulia, sekarang Tuhan hinakan kok. Buktinya apa? Berapa banyak netizen yang menghujat mereka. Ya Allah. Maka bersiaplah untuk orang-orang yang dahulu pernah berbicara buruk, pernah menyampaikan suatu namimah, suatu fitnah kepada Mahat Al-Zaitun. Ingat, pintu Mahat Al-Zaitun selalu terbuka untuk kalian bertabayun. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, saya miris melihat tindakan arogansi daripada calon Bupati Indramayu, yang dimana bernama Ibu Nina Agustina. Kenapa sih dia sampai seperti itu? Dia sampai menyatakan dihadang, padahal itu suatu fitnah kok. Karena nggak ada penghadangan dalam video tersebut. Yang ada masyarakat di tepi jalan, ya, karena ada iring-iringan, ada mobil patwal, mereka di pinggir jalan kemudian mengangkat dua jarinya. Kenapa begitu? Karena ini suatu bentuk ungkapan pendukungan kepada salah satu calon. Ya. Kenapa beliau sampai berani menyatakan seperti itu? Ya karena negara kita negara hukum. Dalam negara hukum diberikan kebebasan berpendapat, menyatakan sikap. Tapi kenapa Ibu Nina sampai berani menyatakan dengan arogansi, kowe anak siapa? Kan begitu. Bahkan dia dengan berani menyatakan saya anaknya Dai Bahtiar. Dan lucunya, pernyataan beliau ini, mohon maaf, sangat bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi jika dia mengaku Islam. Karena dalam Islam tuh nggak dikenal siapa bapakmu, siapa kakekmu, itu nggak ada seperti itu. Jangan mentang-mentang kalian menjadi pemimpin lantas dengan seenaknya berbuat seperti itu. Memperkosa kemerdekaan masyarakat, ya, melarang masyarakat menyatakan sikapnya. Sekalipun dalam pemilihan presiden ketika Pak Ganjar ada lawatan untuk berkunjung kampanye, ada masyarakat mengampanyekan 02 Pak Prabowo. Pak Ganjar nggak marah kok. Sekelas presiden dibegitukan oleh masyarakat. Ya itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Tapi kalau Ibu Nina seperti ini, yang di video tersebut bahkan pengawalnya sampai marah-marah, ya Allah, jangan-jangan loh ya, Ibu Nina ini mau mendirikan dinasti di Kabupaten Indramayu. Hati-hati, teman-teman semua, waspada. Dan juga saya menarik ketika melihat komentar pernyataan dari Bang Luki Hakim. Ya walaupun dahulu Bang Luki Hakim memberikan komentar yang tidak baik kepada Al-Zaitun, mempertanyakan terkait Al-Zaitun dan sebagainya, tapi bukan berarti saya tidak membela terkait pendapat beliau yang lain. Jujur teman-teman semua, apa yang dikatakan oleh Bang Luki Hakim ini sangat baik sebenarnya. Apalagi sebagai dia itu anak muda yang berani menyatakan seperti itu.
menjadikan panggung demokrasi, panggung calon bupati ini sebagai ajang yang menarik. Karena apa? Keberanian Bang Luki Hakim dalam menyatakan suatu pendapat. Contoh ada pernyataan Bang Luki Hakim, Indramayu itu adalah kabupaten termiskin, tapi kenapa bupatinya kaya? Ya Allah, ini kan menjadi suatu pertanyaan besar dalam benak kita sebagai masyarakat, khususnya warga Indramayu. Kan begitu teman-teman semua. Apalagi beberapa fakta yang ada bahwa banyaknya jalanan-jalanan rusak di Indramayu, apalagi jalanan menuju kompleks Al Zaitun. Sedangkan Al Zaitun adalah salah satu unsur terbesar dalam membayar pajak kepada Indramayu. Mahat Al Zaitun nggak pernah kok gembleng pajak, nggak pernah mereka itu mengingkari kewajiban sebagai warga negara untuk membayarkan pajaknya kepada daerah, itu nggak pernah. Tapi kenapa jalanan akses utama untuk menuju Al Zaitun sangat rusak parah? Ini kan menjadi suatu pertanyaan, apalagi Silpa, menurut pernyataan daripada Bang Luki Hakim, ya sisa anggaran itu 240 M lebih, ya Allah. Padahal itu jika dialokasikan untuk pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur, ini akan sangat baik. Ya sebagaimana kemarin lah ketika saya ke Indramayu, turun di stasiun Haurgelis. Ya Allah, ini saya melihat kok seperti ini sih stasiun kabupatennya. Mohon maaf, sangat kurang sekali sebagai stasiun kabupaten. Sedangkan pun di daerah yang lain, kabupaten yang lain, stasiunnya udah bagus kok. Di Malang sudah bagus, kan begitu. Sedangkan di stasiun Haurgelis sangat panas, cuma ada kipas doang. Tempatnya juga gersang sekali di sana. Ini stasiun kabupaten loh teman-teman semua. Kemudian, selain daripada, mohon maaf, buruknya infrastruktur yang ada, ternyata Bang Luki Hakim salah satu alasannya mengundurkan diri karena beliau juga nggak mau makan gaji buta. Karena memang betul pembagian tugas dalam ketua dan wakil ketua, ya dalam hal ini bupati dan wakil bupati itu sangat jauh. Biasanya ada perjanjian ya di antara bupati dan wakil bupati, ini saya sekian kerjanya, kamu sekian, begitu. Oleh karena Bang Luki Hakim mungkin merasa tidak enak lah memakan gaji buta, tidak ada kerjaannya, nggak ada tugasnya, sedangkan dia digaji terus oleh daerah, lebih baik mengundurkan diri. Kan begitu teman-teman semua. Dan seharusnya hal yang seperti ini menjadi diskusi hangat untuk para pemangku legislatif. Agar apa? Memberikan porsi yang sama baik antara bupati, wakil bupati. Ya, baik antara pemimpin dan wakil pemimpin. Agar apa? Agar mereka bisa bersinergi. Jangan kekuatan seutuhnya, pemerintahan seutuhnya, absolutnya diserahkan kepada pimpinan, sedangkan wakil pimpinan yang seharusnya tugasnya membantu, tapi tidak dilibatkan. Kemudian, apalagi yang menarik daripada perdebatan Nina versus Luki Hakim ini? Yang dimana bahwa Bang Luki Hakim menyatakan Indramayu ini 70% adalah apa? Pertanian. Tapi sangat banyak sekali masyarakat gagal panen. Kok bisa seperti itu? Ini bisa jadi karena apa? Kurangnya fasilitas yang memadai dari pemerintahan daerah untuk keberlangsungan daripada pertanian. Mungkin dari irigasinya, kemudian dari apa? Jalan, kemudian dari apa? Pupuk lain sebagainya. Mungkin tidak memadai sehingga pertaniannya tidak dapat tercapai. Bahkan kemarin ketika saya ke Eretan ya, menuju ke pelabuhan, mohon maaf teman-teman semua, ada satu desa atau mungkin kelurahan lah itu tenggelam oleh air laut. Tenggelam, yang ada itu hanya apa? Hanya patokannya, hanya tongkat-tongkatnya. Saya tanyakan, ini dahulunya apa? Ini adalah tanah warga, ada rumah warga tapi tenggelam, kena abrasi. Tapi kenapa pemerintah tidak mau seperti ini, tidak mau membantu masyarakat, tidak mau membantu warga? Ini ada apa? Kan begitu teman-teman semua. Apa sengaja warga dihilangkan haknya, sengaja dimiskinkan, sehingga masuklah kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang telah terstruktur dari atas, dari pemerintah. Ya Allah. Apalagi, poin yang selanjutnya dalam perdebatan mereka adalah apa? Angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Indramayu sangat besar. Paling tinggi, bahkan dinyatakan Indramayu sebagai kabupaten termiskin. Tetapi dalam satu hal, ya,
Bupatinya adalah orang terkaya kedua di Jawa Barat. Bupati terkaya kedua di Jawa Barat. Ini menjadi suatu pertanyaan, suatu polemik. Bagaimanalah bisa kabupatennya menjadi termiskin, sedangkan bupatinya menjadi terkaya? Kan begitu teman-teman semua. Ini seharusnya dijawab. Dan seharusnya warga Indramayu juga harus cerdas dalam menilai hal ini. Jangan sampai segala hal yang telah Allah tampakkan ke muka kalian itu, ya, baik arogansinya, baik perilakunya kepada kalian, yang menghinakan masyarakat warga Indramayu seperti itu, yang menyatakan dirinya lebih mulia karena ayahnya adalah seorang pejabat tinggi di negara, kemudian kalian yang rakyat jelata dihinakan, direndahkan seperti itu, jangan mau. Kita ini masyarakat, kita ini manusia, terlahir dari hal yang sama, itu dari air mani. Dari air yang hina. Jika Tuhan berkuasa mengangkat kau kemarin, Allah muliakan engkau kemarin, maka Tuhan pun berkuasa menghinakan kau serendah-rendahnya. Maka tinggal tunggu waktu saja orang-orang yang arogansi ini akan hancur dan binasa. Kemudian, untuk Bang Luki Hakim, saya menyampaikan pesan bahwa keberanian Bang Luki Hakim ini harus kita apresiasi. Jarang loh anak muda, ya, seorang pemuda yang belum jelas backingannya siapa, tapi berani seperti itu. Jarang sekali. Apalagi sangat banyak sekarang masyarakat Indonesia yang dimana dia menjadi seorang pemimpin, mentalnya adalah mental kolonialisme. Tapi saya salut kepada Bang Luki Hakim. Beliau berani mengungkapkan apa yang saat ini terpendam di dataran bumi. Diungkapkan oleh beliau. Sehingga masyarakat Indramayu cerdas dalam berpolitik. Mereka mengerti harus melakukan apa, harus siapa yang dipilih. Kan begitu. Kemudian, saya menyampaikan juga untuk Bang Luki Hakim. Jika kemarin Bang Luki Hakim menyampaikan beberapa komentar yang kurang enak lah kepada Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun, alangkah baiknya Bang Luki Hakim datang kepada Syekh Panji Gumilang untuk klarifikasi apa yang telah Abang sampaikan waktu dahulu. Jangan sampai apa yang telah Abang sampaikan menjadi bola panas yang nantinya tidak baik untuk kedua belah pihak. Oke? Dan saya juga bersyukur pada akhirnya orang-orang yang zalim saat ini disibukkan oleh dirinya sendiri, disibukkan karena kezalimannya. Pada akhirnya Tuhan pun tampakkan siapa dirinya, Tuhan buka topengnya, Tuhan tampakkan wajah aslinya. Ya Allah. Dan yang terakhir teman-teman semua, pesan saya kepada masyarakat Indramayu, marilah jadi pemilih yang cerdas. Jangan karena kalian takut untuk menyuarakan kebenaran, jangan karena kalian takut untuk menyuarakan keadilan, justru kalian mengorbankan hak pilih kalian yang dimana itu berlangsung selama 5 tahun. Ingat, kemiskinan itu tidaklah sebatas daripada kita malas kerja, tapi banyak juga kemiskinan karena terstruktur, artinya kemiskinan struktural. Pemerintahan sengaja membuat kita miskin sehingga mau tidak mau adanya seleksi alam. Dan untuk orang-orang yang dahulu sempat menghinakan Syekh Panji Gumilang, sempat memfitnah, tubu ilallah. Kalau kata Pak Rizik, bertobatlah kepada Allah. Ya Allah. Gak apa-apa. Karena Syekh Panji Gumilang menyatakan, untuk orang-orang dahulu yang pernah memfitnah saya dan sebagainya, pintu Mahat Al Zaitun senantiasa terbuka. Datanglah, tidak masalah. Kita berbicara dari hati ke hati. Jika pandangan mata kita sering menipu kita, maka pandangan hati kita tidak akan mungkin bisa menipu. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.